Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srita Syahnisa Pramesti, NPM 10100111850 dari Fakultas Kedokteran akan mempresentasikan artikel spesial saya dengan judul Efektivitas Media Instant Messaging untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan hipertensi pada tenaga kependidikan. Hipertensi sendiri adalah kondisi meningkatnya tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mm air raksa. Dalam skala dunia sampai ke skala kota Bandung, angka kejadiannya terus meningkat setiap tahun. Faktor risiko dari hipertensi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat diubah seperti usia, riwayat keluarga, jenis kelamin, serta genetik, serta faktor risiko yang dapat diubah atau dapat dikendalikan, seperti pola aktivitas fisik, konsumsi alkohol, merokok, dan juga pola makan yang tidak sehat. Faktor risiko hipertensi, khususnya yang dapat dikendalikan, terpapar kepada seseorang biasanya lewat lingkungan, termasuk dari pekerjaan, seperti lingkungan kerja, jenis pekerjaan, dan gaya hidup pekerja. Dalam suatu penelitian di Jawa Barat ditemukan bahwa para pekerja termasuk tenaga pendidikan itu masih sering melakukan kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, tidak makan buah dan sayur setiap hari, serta kurang melakukan aktivitas fisik. Kebiasaan ini membuat para pekerja termasuk tenaga pendidikan masuk ke dalam kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap hipertensi. Sehingga upaya untuk menurunkan angka kejadian hipertensi harus dilakukan, salah satunya adalah dengan cara pemberian informasi dan juga edukasi tentang pencegahan hipertensi, yaitu cerdik. Yang dimana upaya ini bisa diawali dengan meningkatkan pengetahuan dari tenaga pendidikan. Salah satunya adalah dengan cara pemberian edukasi. Terdapat banyak media yang dapat digunakan untuk melakukan edukasi, salah satunya adalah media elektronik lewat instant messaging. Salah satu aplikasi instant messaging yang dinilai mudah diakses, cost efektif, dan juga memiliki banyak fitur yang bermanfaat adalah aplikasi WhatsApp. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pemberian edukasi lewat aplikasi tersebut. Dan juga dilakukan sebagai pembanding adalah edukasi lewat video conference Zoom meeting sebagai pengganti edukasi secara tatap muka. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah peningkatan pengetahuan tentang pencegahan hipertensi setelah edukasi menggunakan aplikasi instant messaging pada tenaga pendidikan, dan bagaimanakah perbandingan peningkatan pengetahuan tentang pencegahan hipertensi setelah edukasi menggunakan aplikasi instant messaging dan video conference pada tenaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media instant messaging untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan hipertensi pada tenaga pendidikan. Penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain penelitian pretest and post-test control group design dan dipilih populasi tenaga kependidikan di Universitas Islam Bandung yang berjumlah 253 orang. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai November 2021 dengan total jumlah responden 56 orang yang diambil menggunakan teknik probability sampling dengan jenis simple random sampling berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Responden dibagi menjadi dua kelompok sama rata, masing-masing berjumlah 28 orang, yaitu kelompok uji dan juga kelompok kontrol. Kelompok uji diberikan edukasi menggunakan media instant messaging WhatsApp, sementara kelompok kontrol diberikan edukasi melalui video conference sebagai pengganti kegiatan edukasi secara tatap muka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberian kuesioner pretest, pemberian edukasi, dan pemberian kuesioner post-test. Kuesioner pretest dan post-test diberikan dalam bentuk Google Form yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Dan untuk mengurangi bias pada penelitian, kuesioner dan materi yang diberikan pada dua kelompok sudah distandarisasi dan dipaparkan oleh narasumber yang sama dalam durasi waktu yang sama. Dan analisis data berjenis numerik dilakukan menggunakan uji non-parametric Mann-Whitney dan Wilcoxon test. Hasil penelitian dari karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa kelompok usia terbanyak pada penelitian ini adalah kelompok dewasa awal, yaitu responden dengan usia 26-35 tahun. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kelompok instant messaging atau kelompok uji sebagian besar adalah laki-laki, sementara pada kelompok kontrol atau video conference sebagian besar adalah perempuan. Pada kelompok uji dengan pemberian edukasi lewat media instant messaging, hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan nilai rata sebesar 43%, di mana nilai rata pretest adalah 57,14 dan nilai rata post-test adalah 82,14. Dilakukan juga uji signifikansi yang menunjukkan hasil p-value kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah pemberian edukasi. Hal ini sebanding dengan penelitian dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada yang dimana menyatakan bahwa edukasi lewat aplikasi WhatsApp dapat meningkatkan pengetahuan. Dan tadi kelebihan dari aplikasi ini adalah kemudahan pengaksesannya, cost efektif, dan adanya fitur untuk pengiriman media berupa gambar dan video interaktif untuk meningkatkan aspek kognitif dari responden. Sementara pada kelompok kontrol didapatkan juga peningkatan rata sebesar 38% dari nilai rata pretest 58,21 sampai ke nilai rata post-test 80,71. Dilakukan juga hasil uji signifikansi yang menunjukkan p-value kurang dari 0,01 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah edukasi.
Hal ini sejalan juga dengan penelitian dilakukan oleh Universitas Widya Kartika, dan kelebihan dari aplikasi ini adalah memungkinkannya penggunaan metode ceramah dalam pemberian edukasi. Walaupun terdapat perbedaan dalam presentasi peningkatan nilai pada masing-masing kelompok, hasil uji signifikansi antara delta peningkatan pengetahuan didapatkan nilai p-value 0,314, yang berarti tidak adanya perbedaan peningkatan pengetahuan yang signifikan antara edukasi menggunakan instant messaging dan video conference. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan peningkatan nilai yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan efektivitas dari dua media edukasi yang diujikan. Hal ini bisa diakibatkan dari adanya perbedaan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media, sehingga mengeluarkan output yang berbeda juga. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi instant messaging efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan hipertensi pada tenaga pendidikan, dan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara peningkatan pengetahuan antara media edukasi instant messaging dan video conference. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.